Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya rabbal alamin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Abu Musa dari Abu Musa al-Asy'ari, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, udul marida wa animul ja'i wa fakul ani. Ini hadis yang saya baca kemarin, yang saya terangkan kemarin. Udul marid, jenguklah orang yang sakit. Wa animul ja'i, berilah makan orang yang kelaparan. Wa fakul ani wa fakul afiyah, dan tolonglah dan bantulah orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang lemah. Hadirin mustami'in rahimahullah, membantu orang yang lemah itu pekerjaan yang berat. Membantu orang yang lemah, membantu orang sakit, ini termasuk pekerjaan yang lemah, yang berat. Oleh karena itu diperlukan beberapa hal. Membantu orang kaum du'afa ini, orang yang sakit termasuk, diperlukan beberapa hal, antara lain membutuhkan kesabaran, membutuhkan keikhlasan, membutuhkan ketelatenan, membutuhkan ya pengorbanan dan ketenangan, ya melakukannya dengan penuh ketenangan, tidak tergesa-gesa, kesabaran, ketelatenan. Kemudian bantuan itu dalam bentuk apa? Bantu orang sakit, orang yang lemah, dalam banyak hal. Membantu orang yang sakit atau orang yang lemah itu misalnya menyiapkan makanannya, membantu pengobatannya, mengurus mandinya, mengurus saat dia buang air besar atau kecil, mengganti bajunya dan sebagainya. Jadi memang pekerjaan yang berat. Oleh karena itu Islam sangat mengapresiasi, sangat memuliakan orang yang mau ngurus orang-orang yang lemah. Karena berat pekerjaannya, maka besarnya pahala itu sesuai dengan beratnya amal. Beratnya pekerjaan. Jadi Islam itu ya Pak, sangat memperhatikan orang yang berbuat kebaikan terhadap orang-orang yang lemah, seperti dalam bentuk itu tadi, menyiapkan makanan, pengobatan, mengurus mandinya, buang air besar ataupun kecil, atau mengganti pakaiannya dan sebagainya, ya itu cukup berat. Makanya besarnya pahala sesuai dengan besarnya atau beratnya amalan. Rajin kenceren sesuai dengan berat kalakona, gitu. Kalau dalam bahasa Arabnya atau dalam kaidahnya, ya atau biasa bil musyaqqah, ya pahala itu menurut kemusyakkatannya, kesulitannya, beratnya pekerjaannya itu. Jadi semakin sulit, semakin berat suatu amalan, semakin besar pahalanya. Jadi mengurus orang yang sakit, mengurus orang yang lemah, suatu pekerjaan yang
berat, membutuhkan kesabaran, keikhlasan, ketelatenan, pengorbanan, baik waktu maupun tenaga, pikiran, serta juga membutuhkan ketenangan. Sabar, ikhlas, telaten, berkorban, ini yang harus diberikan kepada kaum lemah oleh kita, apalagi yang sakit, yang lemah masih keluarga kita ataupun tetangga dekat kita. Hadirin mustami'in rahimahullah, berdebu boleh dari Abi Darda, Uwaimirin ya. Uwaimirin radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abuni fi du'afai fa innama tansuruna wa tarzaquna bi du'afaikum fa innama tunsuruna wa turzaquna bi du'afaikum. Ya, gitu. Dari Abi Darda Uwaimir ya radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu abuni fi du'afa, carilah oleh kalian orang-orang lemah. Carilah orang-orang lemah. Itu harus, ini sebuah perintah ya, supaya kita memperhatikan orang lemah atau kaum du'afa. Fa inama tunsuruna, karena sesungguhnya orang yang mau mengurus kaum du'afa itu akan diberi rizki Allah Ta'ala, kemudian akan diberi pertolongan oleh Allah Ta'ala, karena sebab yang lemah itu, karena sebab membantu orang yang lemah itu di antara kalian. Jadi kita diharapkan punya peduli, punya rasa peduli atau kepekaan sosial terhadap kaum du'afa itu. Orang yang mau memperhatikan kaum du'afa oleh Allah akan diberi bantuan, diri rizki karena sebab membantu orang-orang yang lemah di antara kalian. Karena mereka sudah tidak berdaya, karena kelemahan mereka tidak berdaya kecuali atas bantuan orang-orang yang sehat, orang-orang yang mampu, terutama bagi yang berdekatan dengan mereka. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan kaum du'afa ini, an Ummi Salamah radhiyallahu anha, anna Nabiy Sallallahu Alaihi Wasallam hina hudira ja'ala yaqulu as-salatu wa ma malakat aymanukum. Nikah dengan Rasulullah dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kuna kustanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina hudira, tatkalanya tatkalana sakaratul maut ya, sudah diambang wafat ya, menjelang wafat beliau sudah sakaratul maut, bersabda Rasulullah atau berpesan Rasulullah. Apa yang dipesankan Rasulullah? As-salatu, jagalah salat, wa ma malakat aymanukum, dan orang-orang yang lemah di antara kalian. Ini salat dipesankan oleh Rasulullah, jangan sampai ditinggalkan salat 5 waktu. Wa ma malakat aymanukum, dan orang-orang lemah di antara kalian. Jadi orang lemah seakan-akan merupakan titipan Rasulullah kepada kita semuanya untuk diperhatikan ya.
Diperhatikan apanya seperti tadi, diperhatikan makannya, pengobatannya, mengurus makan mandinya, makan minumnya, dan ya itu ya, itulah bentuk bantuan yang harus kita berikan kepada kaum du'afa. Jadi orang yang mau membantu kaum lemah ini niscaya akan diberi pertolongan Allah, diberi rezeki oleh Allah, diluaskan rezekinya karena sebab mau mengurus kaum lemah, kaum du'afa di antara kita. Dan ini disuruh cari oleh Rasulullah, disuruh carilah untukmu orang-orang yang lemah. Abuni fi du'afa fa innama tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum. Ya. Oleh karena itu, mustami'in mustabak rahimahullah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberi semangat untuk memperhatikan orang-orang yang lemah di antara kita, di lingkungan kita, khususnya tetangga, terutama yang masih ada hubungan famili dengan kita. Kita bantu menurut kemampuan kita apa yang dapat kita bantu. Ya. Bantu makannya, bantu pengobatannya, bantu ya pakaiannya ya, dan sebagainya. Pekerjaan ini sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memandang orang yang peduli terhadap orang kaum lemah ini sangat diapresiasi dan diberi pahala yang utama karena beratnya pekerjaannya. Besarnya pahala sesuai dengan beratnya pekerjaannya. Seperti orang bekerja saja ya, yang bekerja bagian listrik misalnya, itu bayarnya agak mahal. Kenapa agak mahal? Pekerjaannya agak berat dan juga berisiko tinggi tentunya. Ini sama dengan ini di dalam ibadah sosial juga. Semakin berat pekerjaannya, semakin besar pahalanya. Mustami'in rahimahullah, inilah yang dapat saya sampaikan di pagi ini, singkat tapi mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.